Micro habit day 58, cek tinja sebelum disiram. Mungkin waktu saya lebih muda, ini banyak sekali saya rasakan, try to fit in. Semenjak saya menginjak aman, Dr. Broners juga aman, ada Jason, ada berikutnya adalah micro habit 50 hari ke-57 atau day 57. Istirahat setiap jam selama 5-10 menit untuk istirahat mata dan menggerakkan tubuh. Apalagi sekarang kan kita kebanyakan Hai, kembali lagi bersama saya Debbie Jamari, your favorite naturopathic practitioner. Ini saya maraton ngerjain micro habit karena sudah bulan Agustus dan saya masih di bulan Maret micro habitnya. Aduh, mohon maaf. Ya, saya akan coba kejar ya teman-teman, biar teman-teman di tahun 2022 ini juga mendapatkan manfaat seperti yang teman-teman yang sudah baca di IG saya micro habit tahun 2021. Ini sama, cuman kita bikin dalam bentuk podcast. Mungkin teman-teman nggak bisa, udah ketinggalan banyak, baru follow saya, terus mau scroll down juga ribet. Ini versi podcastnya dan versi yang animasinya ada di Root of Life TV. Jangan lupa untuk subscribe Root of Life TV juga ya. Support channel kita supaya kita tetap maju dan kita bisa membantu teman-teman untuk belajar naturopati lebih sehat alami bersama naturopati. Oke, berikutnya kita akan langsung saja nih, micro habit hari ke-56. Stop semua hubungan, percakapan, dan TV program yang negatif atau beracun. Yang toksik-toksik kita buang aja. Teman-teman tahu nggak kalau saya udah nggak nonton TV selama hampir 13 tahun. Ya, sejak suami saya didiagnosa kanker, jadi 2009 akhir, itu dia dioperasi dan juga ada tumor. Operasinya tanggal 4 Januari 2010, lalu dia didiagnosa. Kita stop dari 2009, kita udah stop nonton TV ya teman-teman ya. Dan saya juga hubungan pertemanan, bahkan keluarga, kalau yang memang toxic ya, saya hindari dan suami saya juga melakukan hal yang sama. Karena at the end of the day, hanya kita yang bisa menjaga kesehatan kita sendiri teman-teman. Kalau itu tidak membawa kebaikan, tidak membuat kita bahagia, kenapa kita harus pertahankan dalam kehidupan kita? Ya, karena hati yang gembira adalah obat. Oke, jadi kalau misalnya kita biasakan untuk menonton program-program yang negatif, terutama sebelum kita mau tidur, itu sangat mempengaruhi kondisi stress level kita. Jadi idealnya teman-teman cari yang berbahagia, apalagi kalau malam-malam ya. Jadi kalau misalnya bulan Januari, micro habit saya biasanya nonton TV, kita cut ya. Oh, itu bulan Januari saya udah bahas ya. Nah, di bulan Februari ngurangin estrogen berlebihan, kita menghindari beberapa make up, skincare, dan lain-lain. Sebentar, saya agak terbata-bata nih karena ini kan saya buat dalam bentuk materi tulisan ya, jadi ini sebentar. Oke. Jadi kadang-kadang kita juga lupa kalau misalnya tadi kalau di bulan Februari kita menghindari semua yang toksin dari bahan makanan, dari make up, atau alat masak, tapi juga kadang-kadang kita lupa kalau hubungan pertemanan, sosial, bahkan keluarga, rekan kerja itu bisa menjadi racun juga dalam tubuh kita. Apabila teman sehat Debbie merasa dimanipulasi untuk melakukan sesuatu yang tidak mau dilakukan, kita sering merasa bingung dengan perilaku mereka, kita merasa seakan orang berhutang maaf kepada kita namun dia tidak pernah sadar, kita merasa kalau kita harus membela diri di depan orang ini, kita tidak pernah merasa nyaman sepenuhnya di sekitar orang ini. Orang ini membuat kita merasa diri kita kurang sempurna atau selalu ada salah aja. Jadi ini hampir sama juga ya poin-poin di atas ya, sama kalau kita nggak nyaman dengan program-program TV tertentu ya teman-teman. Sama prinsipnya kalau saya. Mungkin
waktu saya lebih muda, ini banyak sekali saya rasakan, try to fit in. Semenjak saya menginjak 40 tahun gitu, itu serasa saya sekarang udah tidak perlu mencoba untuk menjelaskan diri saya kepada orang lain, dan juga merasa comfort dengan diri saya sendiri. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini, walaupun teman-teman masih belasan tahun, masih 20-an, 30 atau 40, jangan menunggu sampai 40, please. If something doesn't feel right, udahlah, nanti Tuhan juga akan kirim ke orang baru yang akan membuat kita nyaman juga. Atau be comfortable in yourself first. Jadi orang lain juga kalau mau datang dan mereka tidak menyukai kita juga, it's okay. Sometimes people just don't click and they're like, ada 7 billion manusia di dunia ini. Jadi 6 atau 7 sih. Anyway, banyak sekali orang. Some people click, some people don't. Don't push it. Jadi kalau kita bisa menghindari nonton program atau film yang menegangkan, toksik, atau membuat jantung kita mau copot, nanti terganggu tidurnya. Ini terjadi sama suami saya, dia selalu bilang tidurnya tuh nggak berkualitas banget. Terus saya bilang coba kita stop dulu nonton film-film program seperti itu, apalagi kalau mau tidur. Dan ternyata membantu sekali ya, lebih nyenyak. Hindari orang toksik, percakapan toksik, program toksik, gibah-gibah. Hindarin aja, mendingan kita bahas. Gimana? Video terbarunya Bu Debbie sudah muncul, udah nonton belum? Kita bahas yuk, gitu ya. Oke. Berikutnya adalah micro habit hari ke-57 atau day 57. Istirahat setiap jam selama 5-10 menit untuk istirahat mata dan menggerakkan tubuh. Apalagi sekarang kan kita kebanyakan kerjanya pakai laptop, pakai alat-alat elektronik. Biasain setiap 5-10 menit matanya kemana. Ya sebenarnya sih nggak perlu 5 sampai setiap jam 5-10 menit ya, tapi good banget untuk ngelihat jauh. At least selama beberapa detik, sama 20 detik lah gitu. Kalau bisa sih rule-nya sesuatu yang sekitar 6 meter dari jarak mata dari kita duduk, kita lihat jauh selama 60 detik lah ya, benar-benar fokus ke titik itu bagus sekali ya teman-teman, untuk kita latih biar mata kita nggak rusak atau nggak mengalami masalah, biar nggak capek juga gitu. Keluar ngeliat yang hijau-hijau gitu. Kalau misalnya udah selesai kerja, jangan cek handphone lagi. Stretch your eyes, stretch your body, biar mata kita harus kita latih supaya tidak capek ya. Jangan lupa makanan yang menyehatkan mata, bukan wortel aja ya teman-teman ya, masih banyak yang lain. Ikan berminyak, fish oil. Udah minum belum fish oilnya? Itu kan micro habit saya sebelumnya ya. Jadi rumus 5-10 menit itu ya, sorry deh, 20-20-20 katanya kalau menurut penelitian ya, 20-20-20. 20 detik dan pergi menjauhi perangkat elektronik sejauh 20 kaki. Jadi setiap 20 menit ya, bagaimana? Kalau bisa dilakukan nggak nih? Jadi nggak perlu kayak saya lagi webinar ya 5 jam misalnya. Saya tuh gini aja, mata saya ke sana sambil dengerin pertanyaan dibacakan, saya ngeliat dulu ke agak jauh selama 20 detik gitu ya teman-teman ya. Berikutnya micro habit day 58, cek tinja sebelum disiram. Jadi kalau teman-teman udah tahu belum nih warna tinja atau air besarnya yang bagus seperti apa, bentuk yang bagus seperti apa? Ada kalau nggak salah di micro habit day berapa waktu itu ya, udah ada di video sebelumnya ya. Coba dicek, ada gambarnya juga, ada infografiknya juga. Jadi siapa di sini yang ngaku love myself gitu, self love? Kalau belum pernah ngelihat pupnya sendiri, belum pernah menganalisa pupnya sendiri, Anda belum melaksanakan yang namanya self love. Air besar kita adalah jendela kesehatan sistem pencernaan kita. Learn it and love it gitu. Tahu nggak sih kalau banyak sekali masalah pencernaan bisa terdeteksi lewat buang air besar kita. Jadi warnanya misalnya, bentuknya, kalau diare, konstipasi, warna hijau, orange, abu-abu, hitam, merah, silver, pup yang mengapung, berlendir, berlemak. Coba deh, aku tuh cinta banget ya ngobrol sama klien aku tentang pup. Nggak perlu minta maaf, nggak perlu malu-malu, kita semua pasti pup. Ratu Elizabeth aja pup kok gitu.
Nah, kalau ada darah atau lendir itu red flag ya teman-teman, harus wajib langsung ke dokter untuk dicek. Bisa aja cuman luka gitu, bisa aja karena konstipasi, luka, kurang minum air putih. Tapi harus dicek ya teman-teman, karena bisa jadi masalah yang lebih serius ya teman sehat Debbie ya. Mudah-mudahan enggak, tapi jangan disepelekan. Berikutnya hari ke-59, day 59. Sikat gigi dengan pasta gigi alami. Ini anak saya aja dari kecil saya biasain ya. Anak saya nggak pakai fluoride. Jadi saya pernah, pertama-tama saya mau menarik ya. Anjuran saya waktu itu saya bikin live IGTV itu masih ada SLS-nya ternyata, merek yang saya sarankan Himalaya masih ada SLS-nya. Green People aman, Dr. Bronner's juga aman, ada Jason, ada Hello ya, merek yang aman juga. Coba dicek-cek aja teman-teman, saya selalu cek di Natural Dispensary sama produk yang baru, merek lain, mana yang lebih cocok. Kira-kira nih dari semua micro habit yang sudah saya sarankan, mudah nggak sih teman-teman gitu ya? Kenapa sih sampai ke pasta gigi aja saya urusin? Karena mulut kita itu tadi saya bilang halaman kita, apa yang kita siram ke halaman kita, ke tanaman kita pasti akan mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan ya. Jadi pastikan banget kalau bisa nggak ada parabennya, nggak ada triclosan. Kalau mau bikin sendiri juga bisa. Nanti ini saya ada infografik nih, bisa di teman-teman cek ya. https //2 kali askthedentist.com askthedentist.com /DIY atau DIY terus strip probiotik strip toothpaste terus / nanti dimasukin ya Irfan tolong. Sekarang semakin banyak holistic dentist yang sangat perhatian dengan produk alami dan lebih sehat untuk tubuh kita. Nah teman-teman, iya kayak kemarin suami saya aja baru angkat tambelan merkurinya dia. Nah itu selidik aku juga kenapa ya suami aku tuh nggak aku cekin gitu, karena kalau aku udah angkat dari tahun 2007 ternyata suami aku belum. Jangan-jangan itulah penyebab kenapa dia kena kanker atau tumor hampir 13 tahun yang lalu. Kita cek juga ternyata di ujungnya dia ini, nah ini teman-teman gunanya untuk ngecek gigi ya, karena gigi itu pangkal dari kesehatan banyak dalam tubuh kita ya, banyak sistem dalam tubuh kita karena erat dengan sistem pernafasan, sistem kuping juga, telinga, THT juga ya, itu dan pencernaan juga. Suami saya nanti akan operasi untuk diangkat di sini. Jadi gigi ujungnya dia, gerahamnya itu ada yang di dalam tidak bisa keluar dan agak kayak udah membusuk. Nah, tidak ada bau apapun gitu, cuman ada kadang-kadang suka ngerasa nggak nyaman. Nah, itu mungkin kenapa dia pernah dapat diagnosa itu. Jadi kalau kita angkat, kemungkinan kita bisa mencegah kemungkinan pencetus kanker-kanker lainnya. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa untuk di-share, di-like, di-komen, dan nyalakan lonceng merahnya. Subscribe. I love you all. Take care. Salam sehat selalu.